Halo penggemar film, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Suatu hari di sebuah rumah mewah yang semoga saja kita semua para subscriber channel ini bisa punya rumah semewah ini. Amin. Terlihat seorang pria pemilik rumah yang bernama Tom sedang mandi keramas dengan perasaan yang gelisah nggak tenang. Lalu kita diperlihatkan beberapa jam yang lalu. Terlihat Tom lagi video callan dengan temannya yang bernama Jackie. Jackie bilang kalau Tom adalah pria yang paling beruntung. Udah kaya, punya istri cantik, baik hati, suka menolong lagi. Nggak selang berapa lama, Tom yang lihat ada drone terbang di pekarangan rumahnya, sempat bilang ke temannya kalau ia sangat kesal dengan drone milik anak dari tetangganya tersebut. Karena sering banget keliaran di halaman rumahnya. Nggak selang berapa lama, Tom yang dengar pintunya diketuk langsung menutup teleponnya dan segera membuka pintu. Terlihat seorang gadis bernama Jenna mengucapkan selamat ulang tahun pada Tom. Jenna bilang kalau ia sekarang ini ingin memberikan Tom sebuah hadiah Asiloled Joss dengan gaya jentit-jentit lapis legit. Tom ngasih tahu Jenna kalau ia nggak bisa lama-lama karena sebentar lagi istrinya akan datang buat ngerayain ulang tahunnya malam ini. Jenna pun bilang kalau ia nggak akan lama karena ia yakin kalau hanya dengan 2 kali jentit aja, yogurt Tom pasti sudah tumpah semua. Dengar hal itu, Tom yang penasaran dan yakin ini pasti bakalan seru, memberikan waktu kepada Jenna selama 1 jam untuk menunjukkan aksinya tersebut padanya. Mereka berdua pun segera menuju ke kolam renang. Lalu kita dibawa ke masa sekarang. Tom yang udah selesai mandi keramas nampak sangat kaget saat istrinya tiba-tiba datang menyapanya. Istri Tom yang bernama Christine ini lantas bertanya, kenapa Tom kok bisa sekaget itu saat ia datang? Tom lantas bilang kalau ia tadi sedang ngelamun. Jadi kalau disapa dadakan tentunya langsung kaget dong. Christine pun lantas nyuruh Tom segera bersiap-siap agar nggak kemalaman berangkat makan malamnya. Setelah berpakaian, Tom yang masih ngerasa gelisah sempat dengar Christine lagi nelpon bisik-bisik mencurigakan dengan seseorang. Tom pun lantas bertanya siapa yang sedang Christine telepon barusan. Christine bilang kalau itu hanya rekan kerjanya saja. Lalu kita dibawa ke kejadian tadi siang. Terlihat Jenna yang udah mulai berenang membuat Tom merasa sangat bahagia nih guys. Jenna lantas nyuruh Tom buat duduk santai karena ia akan segera memulai aksinya untuk menyenangkan mata Tom terlebih dahulu. Lalu akan lanjut menyenangkan imin Tom dengan gaya jentit yang udah ia janjikan. Ngelihat Tom udah santai, Jenna pun mulai melakukan hal yang tentunya kalian sudah tahu ya. Pokoknya heboh aja. Kembali ke masa sekarang, Christine yang lihat wajah Tom gelisah lantas bertanya, ada apa sih Tom? Belum juga Tom ngejawab, Tom yang dengar ada suara langkah kaki dari luar rumah, segera nyuruh Christine untuk diam. Christine yang gak dengar apa-apa hanya bingung aja nih guys. Christine yang ngelihat Tom panik langsung ngajakin Tom untuk segera berangkat aja karena udah kesorean. Tapi baru aja sampai pintu, Tom yang dengar suara teriakan seorang gadis mulai ngambil kayak gini buat jaga-jaga. Ngelihat Tom berperilaku sangat aneh, Christine berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Christine coba menenangkan Tom dengan bilang kalau nggak ada apa-apa di luar rumah. Tom yang ingat tadi ia sempat dengar Christine bisik-bisik di telepon, mulai bertanya, siapa yang sebenarnya tadi Christine telepon? Kalau teman kerja, kenapa harus bisik-bisik ngomongnya kayak begitu? Christine bilang kalau ia nggak pernah berbisik. Ia tadi hanya menelpon biasa saja dengan suara yang biasa, nggak bisik-bisik sama sekali. Tom yang nggak percaya lantas minta Christine buat nyerahin ponselnya untuk diperiksa. Christine bilang ia mau nyerahin ponselnya kalau Tom juga nyerahin ponselnya kepadanya. Tom yang nggak mau nyerahin ponselnya tiba-tiba kembali dengar seperti benda jatuh dari luar rumah. Kali ini Christine refleks ikut noleh. Artinya Christine juga sebenarnya denger nih guys. Ngelihat hal itu, Tom bilang kalau ia akan ngambil pistol buat ngedor siapa saja yang sedang ngendap-ngendap di luar rumahnya.
Christine bilang kalau Tom nggak boleh ngambil pistol. Lebih baik Tom coba cek saja. Siapa tahu cuma curut atau bisa saja tupai lewat. Tom pun dengan menahan deg-degan mulai membuka pintu rumahnya. Dan alangkah terkejutnya Tom, karena ternyata di halaman rumahnya sudah banyak banget teman-temannya yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Bukannya senang, wajah Tom malah menunjukkan kepanikan yang luar biasa nih guys. Setelah Christine mempersilahkan para tamu untuk menikmati pestanya, Tom yang masih doeh nggak tahu harus bilang apa, terlihat dihampiri putrinya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Christine lantas menyuruh Nina untuk mengajak saudaranya yang bernama Johnson buat ngambil kue di mobilnya. Setelah Nina pergi, Christine pun segera masuk rumah nggak tahu mau ngapain. Nggak selang berapa lama muncul ayah Christine atau mertuanya Tom yang bernama Benny, ngucapin selamat ulang tahun pada Tom lalu masuk ke dalam rumah. Terlihat Tom semakin gelisah melihat semua teman-temannya, bahkan ternyata anak dan mertuanya juga sedang berkumpul di rumahnya seperti ini. Setelah itu, Tom dihampiri Jackie yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Di sini Tom merasa sangat panik mendengar cerita Jackie kalau ia sudah berada di depan rumah Tom sejak selesai mereka video callan tadi. Sambil gemetaran, Tom bertanya, apa yang sudah Jackie lihat selama Jackie berada di depan rumahnya. Jackie bilang kalau ia hanya melihat kebahagiaan Tom mempunyai istri seperti Christine yang sudah menyiapkan kejutan luar biasa untuk Tom. Dengar hal itu, Tom semakin keringat dingin nih guys. Tom pun segera masuk ke dalam rumah menemui Christine untuk bertanya, berapa lama lagikah para tamu akan berada di rumah mereka seperti sekarang ini? Dengan wajah bingung, Christine bilang kalau tentunya para tamu akan pulang setelah mereka lelah berpesta. Lalu muncul Benny yang ngerasa kalau kejutan dari Christine kurang dihargai oleh Tom, bertanya pada Tom, apa yang membuat Tom seperti ingin para tamu segera pulang? Tom yang nggak bisa jawab sejenak membuat ruangan menjadi hening sampai datanglah si Johnson dan Nina yang bertanya, kok pada diem-dieman kenapa nih? Christine yang nggak pengen pesta hari ini rusak lantas menyuruh mereka semua untuk keluar bergabung dengan para tamu. Sampainya di luar, Johnson yang ngelihat wajah ayahnya nggak tenang mulai bertanya, apa yang terjadi ya? Belum juga Tom menjawab, Tom yang lihat Nina mendekati tempat sampah mulai terlihat panik nih guys. Dengan alasan mau ngambil minuman, ia pun segera mengikuti Nina dari belakang. Nina yang ternyata lagi mau asilole jos dengan kekasihnya, lihat ayahnya datang langsung memperkenalkan kekasihnya itu pada ayahnya. Tom pun segera menyuruh Nina dan Pedro untuk jangan asilole jos di atas tempat sampah seperti ini. Lebih baik di dalam rumah saja. Nina yang mau buka tutup tempat sampah karena mau buang sampah, segera dihentikan ayahnya dengan alasan kalau di tempat sampah itu ada jenazah tikus yang sudah sangat bau. Tapi tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari dalam tempat sampah tersebut. Sambil bilang kalau itu adalah ponselnya yang nggak sengaja terbuang di tempat sampah, Tom langsung nyuruh Pedro dan Nina buat bergabung dengan para tamu yang lainnya. Ngelihat mereka berdua pergi, Tom segera ngambil tas Jenna dari dalam tempat sampah lalu segera mensilentnya. Setelah itu, Tom segera bergabung dengan pesta sembari berusaha untuk menenangkan perasaannya. Tapi Tom yang malah semakin gelisah karena mikirin Jenna terus mutusin buat nyari minum. Setelah minum beberapa es teh cap curut hitam, Tom yang semakin puyeng dengerin semua orang yang sedang bercerita, mutusin buat masuk ke toilet. Ngelihat seseorang bernama Kevin sedang nelpon ponsel Jenna, Tom pun segera mematikan ponsel tersebut. Lalu kita dibawa ke peristiwa tadi siang. Setelah berasilole jos dengan Tom, Jenna yang lagi bersih-bersih di toilet terlihat merencanakan sesuatu nih guys. Jenna terlihat masuk ke kamar Tom buat rebahan santuy. Setelah itu, ia membuka kotak perhiasan Christine dan mencoba beberapa perhiasan tersebut. Nggak cukup sampai di situ, Jenna terlihat menuju ruangan baju Christine lalu merobek beberapa baju. Tak lupa, ia pun menuju ke meja rias memakai lipstik bertujuan untuk meninggalkan jejak kayak begini. Setelah itu, Jenna yang hendak menuju ke ruangan lainnya sempat ngerasa kayak ada orang lewat di belakangnya nih guys. Kalian juga lihat kan? Hanya saja Jenna nggak sempet lihat nih guys karena lambat nolehnya. Kembali ke masa sekarang, Tom yang baru keluar dari toilet dikejutkan dengan Benny yang bertanya kenapa Tom lama banget di toilet. Apakah Tom sedang menerima telepon dari wanita lain?
Tom bilang kalau ia hanya sedang buang air besar saja. Tom pun segera menuju ke ruang tamu. Ngelihat Christine dan Nina lagi ngobrol rahasia, Tom pun bertanya, ada apa ini? Nina yang gak mau jawab segera pergi. Sedangkan Christine bilang ke Tom kalau gak ada apa-apa. Nina hanya sedang ada masalah kecil saja. Gak selang berapa lama, Benny dan Johnson muncul. Johnson yang lihat suasana hening lantas bertanya, ada apa nih? Kok pada diem-dieman lagi? Benny bilang kalau Tom sepertinya sudah membuat Christine sedih karena habis teleponan dengan wanita lain di toilet. Jadi sebaiknya Johnson memberi pembelaan pada ibunya. Tom yang kesel karena Benny ngomong sembarangan mulai berani mendebat si Benny nih guys. Christine yang gak pengen ada perdebatan segera nyuruh ayahnya untuk bergabung saja dengan para tamu di luar rumah. Setelah Benny pergi, Christine pun juga pergi mencari Nina. Johnson yang lihat wajah ayahnya kayak pusing banget lantas bertanya, ada apa sih ya? Setelah mendapatkan jawaban dari Tom kalau dia baik-baik saja, hanya sedang bingung dengan beberapa masalah pekerjaan, Johnson pun segera keluar dari rumah. Lalu kita kembali diperlihatkan kejadian tadi siang. Jenna terlihat kembali menemui Tom di kolam renang. Di sini Jenna sambil nyebur ke kolam minta agar Tom bilang kalau Tom menyayanginya. Tapi belum juga ngomong, Tom yang melihat Jenna pakai kalung Christine segera mendekati Jenna untuk mengeceknya. Yakin kalau itu memang kalung milik Christine, Tom minta agar Jenna mengembalikannya. Jenna bilang kalau ia hanya ingin mendapatkan imbalan dari Tom atas apa yang sudah mereka berdua lakukan. Karena resiko dari hubungan mereka ini bisa membuat Kevin, yaitu kekasih Jenna, bakalan ngeplakin Jenna sampai meninggoy kalau sampai ketahuan. Kembali ke masa sekarang, Tom yang dengar Nina dan Christine lagi bisik-bisik langsung bertanya apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Nina pun akhirnya jujur kalau dia sekarang sudah nggak mau kuliah lagi. Ia ingin menjadi relawan kemanusiaan di Madagaskar sebagai panggilan hati. Dengar hal itu, Tom sedikit lega karena yang ternyata dari tadi dibicarakan Nina secara rahasia pada Christine bukanlah mengenai kecurigaan Nina pada isi tempat sampah. Sambil tertawa, Tom bilang ke Nina kalau memang kemanusiaan adalah alasan Nina berhenti kuliah, ia akan bersedia mensupport penuh keputusan tersebut. Nina terlihat sangat senang dengar support dari ayahnya tersebut. Nina lantas bilang ia akan segera memberitahu sang kakek yaitu Benny kalau ayahnya sudah setuju. Tom yang bilang kalau ia lagi kesal dengan Benny, langsung dikasih tahu Nina kalau sebenarnya orang yang paling peduli dengan Tom adalah Benny. Terbukti dengan Benny yang sudah datang ke rumah ini sejak tadi siang demi menyiapkan perlengkapan pesta untuk Tom. Mengetahui hal itu, Tom pun kembali gelisah nih guys. Dia takut kalau Benny sempat ngelihat ia bersama Jenna tadi siang. Lalu Christine mengajak Tom ngobrol berdua saja di kamar mereka berdua. Di sini Christine bilang kalau memang Tom gak suka dengan kejutan yang ia berikan ini. Ia berharap Tom tidak pasang wajah gelisah di depan para tamu, karena itu sungguh sangat nggak mengenakan. Christine berharap Tom bisa pura-pura senang dulu. Setelah pesta selesai, baru mereka berdua bisa membahasnya lagi kenapa Tom nggak suka dengan kejutan ini. Setelah Tom bilang oke, Christine pun segera beranjak keluar rumah menemui para tamu. Kita kembali ke kejadian tadi siang. Tom yang lihat ada drone milik anak tetangganya lagi ngawasin dia dengan Jenna, langsung segera mengejarnya. Sesampainya Tom di taman dekat rumahnya, ia ngasih tahu anak tetangga yang bernama Billy ini untuk berhenti menerbangkan drone di atas rumahnya. Bukannya takut, Billy malah bilang kalau ia akan terus melakukan hal itu. Karena ia tahu Tom gak akan berani melaporkan pada orang tua Billy atas kejadian hari ini. Dengar hal itu, Tom pun hanya doeh aja ngelihat Billy berjalan pulang nih guys. Saat Tom berjalan kembali ke kolam renangnya, ia yang lihat Jenna sudah mengapung dengan kelapa ngeluarin banyak cairan merah, langsung segera menolongnya. Mengetahui kelapa Jenna remek kayak kena keplak seseorang, Tom pun terlihat mulai panik nih guys. Tom segera menutup wajah Jenna menggunakan kaosnya sembari mulai berpikir apa yang harus ia lakukan sekarang. Nggak selang berapa lama, Tom yang dengar ponselnya berdering langsung segera mengangkatnya. Dalam telepon tersebut, Christine bilang ke Tom kalau dia akan segera pulang cepat dari kantor untuk menjemput Tom makan malam di luar. Jadi, ia berharap Tom segera bersiap-siap. Setelah teleponnya ditutup Christine, Tom yang udah nggak bisa berpikir jernih, langsung menggendong jenazah Jenna untuk ditaruh di dalam tempat sampah rumahnya. Setelah itu, Tom berusaha membersihkan noda cairan merah dari Jenna agar nggak ketahuan. Mulai noda yang ada di tempat sampah sampai noda yang ada di
di kolam renangnya. Setelah selesai, Tom yang masuk ke kamar mandi, ngeliat ada tanda lipstik Jenna di cermin kamarnya, langsung berusaha menghilangkannya. Tak lupa, Tom juga menaruh tas dan barang-barang milik Jenna ke tempat sampah. Setelah menatap wajah Jenna sebentar, ia pun segera mandi seperti di awal kisah tadi. Kembali ke masa sekarang, terlihat Tom dan Christine kembali berbaur dengan para tamu. Tom yang lihat ada pria nggak dikenal menatapnya dari kejauhan, mulai deg-degan lagi nih guys. Nggak sampai di situ, Tom yang lihat Billy, si anak tetangga, sedang ambil beberapa botol minuman, segera mengejarnya. Sampai di dekat rumah Billy, Billy bertanya apa yang Tom inginkan darinya. Tom bilang kalau ia butuh rekaman dari drone milik Billy dengan imbalan yang pastinya Billy nggak akan menolaknya. Di dalam kamar Billy, Billy mulai menunjukkan video rekaman yang ia ambil dari rumah Tom tadi siang. Karena adegan di dalam video sangat mengasihkan, Tom minta agar Billy menutup matanya. Karena imbalannya adalah PS5, Billy pun nurut-nurut aja nih guys. Mengetahui ternyata Billy nggak ngerekam saat Jenna dikeplak orang karena udah keburu kabur saat Tom mengejar drone-nya tadi siang, mulai terlihat kesal pada dirinya sendiri nih guys. Tapi Tom yang lihat ada tongkat baseball di dekat rumahnya langsung segera mengambilnya. Saat Tom hendak bawa tongkat baseball bercairan merah itu ke rumahnya, ia yang malah ketemu Benny yang lagi santuy makan di atas tempat sampah, langsung menyembunyikan tongkat tersebut. Benny yang melihat Tom menyuruh Tom duduk di sebelahnya karena ia ingin ngobrol sebentar. Di sini Benny mulai bercerita tentang masa lalunya yang pernah ketahuan istrinya saat berasilolejoz dengan gadis lain. Walaupun hal itu udah dimaafkan sang istri, tapi ia sampai setua ini masih terus saja merasa bersalah. Ia berharap Tom jangan sampai merasakan penyesalan seperti dirinya, karena sungguh itu sangatlah nggak menyenangkan. Lagi domblong dengar cerita dari Benny, tiba-tiba beberapa teman Tom termasuk si Jackie datang menghampiri mereka berdua. Benny yang nggak mau ganggu keceriaan teman-teman Tom mutusin buat masuk ke dalam rumah. Di sini teman-teman Tom nyuruh Tom buat make narsotoy herbal dari daun-daunan pilihan. Awalnya Tom nggak mau, tapi karena teman-temannya terus ngebrak tempat sampah pakai kaki untuk menyemangati Tom yang takut tempat sampahnya rompal, akhirnya melakukannya. Setelah mereka semua agak miring, Tom dan teman-temannya pun segera berjalan menuju ke tempat pesta. Tom yang lihat Christine sedang berbicara dengan pria nggak dikenal yang sempat ngelihat Tom tadi, mulai bertanya, apakah Jackie dan teman-temannya kenal dengan pria yang sedang ngobrol dengan Christine itu? Mengetahui teman-temannya nggak kenal pria itu, Tom pun segera menghampirinya. Tom pun bertanya pada Christine, siapakah pria nggak dikenal ini? Pria tersebut pun bilang kalau namanya adalah Kevin. Sontak, Tom pun kembali deg-degan gelisah mengetahui kalau pria tersebut ternyata adalah kekasih dari Jenna. Saat Tom masih domblong, Kevin bilang kalau tujuan dia kemari adalah mencari kekasihnya yaitu Jenna yang merupakan karyawati di kantor Tom, siapa tahu ikut di pesta ini. Tom bilang kalau ia nggak mengundang karyawan-karyawati kantor karena pesta ini merupakan kejutan dari Christine yang nggak mengenal siapa saja yang bekerja di kantornya. Billy bilang kalau ia sempat ngelihat GPS Jenna sebelum ponselnya dimatikan kalau Jenna terakhir sedang berada di titik rumah ini. Tom yang nggak tahu mau ngomong apa segera nemuin Nina buat bertanya apakah benar si kakek atau Benny sudah sejak tadi siang berada di rumah ini. Nina pun bilang iya. Saat Tom mau tanya lagi, Christine pun muncul sambil bertanya pada Tom narsotoy jenis apa yang Tom makan sehingga Tom nampak sangat aneh seperti sekarang ini. Tom bilang kalau ia nggak makan narsotoy. Dia hanya nggak suka kalau Christine deket-deket dengan pria nggak dikenal kayak tadi. Christine bilang kalau ia tadi nyangka Kevin adalah temannya Tom, jadi ia menyambutnya. Mengetahui hal itu, Tom bilang ke Christine dan juga anak-anaknya kalau mereka semua jangan deket-deket ataupun ngelihat ke arah si Kevin. Karena ia punya firasat kalau si Kevin ini sepertinya orang nggak baik. Kan nggak mungkin orang baik main masuk aja ke pesta orang tanpa diundang, ya kan? Saat anak-anak Tom masih domblong, bingung dengan instruksi dari Tom segera masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri sembari berpikir apa yang harus ia lakukan sekarang. Lagi pusing mikir, Tom yang dengar pintu toiletnya diketuk oleh Jackie segera membukanya. Di sini, Jackie ngajakin Tom buat makan narsotoy peningkat fokus dan keberanian, nggak tahu namanya apa. Tujuan Jackie ngasih Tom narsotoy jenis ini adalah agar Tom
Tom nggak lagi kelihatan gelisah. Singkat cerita, setelah mereka berdua makan narsotoy tersebut, Jackie segera kembali ke tempat pesta. Sedangkan Tom menuju ke lantai atas untuk mengambil pistolnya. Di tempat pesta, Jackie bilang ke DJ agar DJ mulai memainkan lagu yang keras menggelegar. Hal ini bertujuan agar efek narsotoy yang ia dan Tom makan bisa terasa semakin maksimal. Tom yang sudah kembali ke lokasi pesta terlihat celingak-celinguk mencari keberadaan Kevin nih guys. Anak-anak Tom yang lihat ayahnya celingukan hanya doeh bingung aja nih guys. Seorang tamu yang bernama Dorman yang ngelihat Tom gak jelas segera menyuruh Tom untuk istirahat saja. Tapi Tom malah terus bilang kalau ia harus segera menemukan Kevin. Tom yang lihat Kevin di dekat kolam segera meninggalkan Dorman. Di sini Tom ngajak Kevin untuk berdiskusi mengenai kekasihnya di dalam rumah. Kevin yang kelihatan bingung hanya nurut aja nih guys. Sesampainya di lantai atas, Tom bilang ke Kevin kalau dia nggak akan biarkan Kevin menghancurkan rumah tangganya dengan alasan mencari Jenna. Kevin yang sadar kalau ternyata Tom sempat ketemu Jenna hari ini langsung bertanya, "Di mana Jenna sekarang?" Tom yang ternyata sedari tadi ngira kalau Kevin lah yang udah ngeplak Jenna sampai meninggoy agar bisa minta uang yang banyak pada dirinya, langsung menghunuskan pistolnya ke arah Kevin sembari bilang kalau Kevin gak usah berpura-pura lagi. Tom yang lihat Kevin kayak bingung dengan ucapannya langsung didorong dan dikeplak kelapanya pakai pistol sampai semaput. Setelah mengikat Kevin dengan beberapa dasi miliknya, Tom yang lagi mikir harus apa lagi, dikejutkan dengan kedatangan Johnson yang langsung bertanya, "Ada apa ini ya?" Tom pun segera ngajak Johnson ke ruangan lain untuk bicara. Di sini Tom bilang ke Johnson kalau ia berjanji akan menjelaskan semua yang terjadi hari ini pada Johnson besok sore. Tapi Johnson harus janji dulu kalau ia nggak akan ngasih tahu siapa-siapa tentang apa yang sudah Johnson lihat barusan. Johnson lantas bertanya apakah yang sedang semaput itu adalah suami Jenna, yaitu gadis yang tadi siang di kolam renang bersama dengan sang ayah. Dengar hal itu, Tom pun terlihat sangat terkejut sekaligus panik nih guys. Tom pun bertanya apa yang sudah Johnson lakukan pada Jenna tadi siang saat ia sedang mengejar drone milik anak tetangga sebelah. Sambil nangis, Johnson menjawab kalau tadi siang saat ayahnya sedang asilolejos dengan Jenna, ia yang sengaja pulang lebih awal dari tempat nongkrongnya karena ayahnya ulang tahun, sempat nyimak dengan kesal aksi sang ayah dengan Jenna tersebut. Melihat ada kesempatan saat sang ayah lagi ngejar drone, ia yang nggak mau kalau sampai ibunya minta pisahan hanya karena suatu saat mengetahui sang ayah udah asilolejos dengan Jenna, diam-diam mendatangi Jenna lalu mengeplak kelapa Jenna beberapa kali menggunakan tongkat baseball sampai meninggoy. Mengetahui hal itu, Tom bilang ke Johnson kalau sekarang mereka berdua harus membersihkan masalah ini sebelum sang ibu mengetahuinya. Tapi baru saja mereka mau mengangkat Kevin, tiba-tiba Christine dan Nina muncul nih guys. Walah. Johnson dan Tom pun coba menjelaskan kalau yang terjadi nggak seperti yang dilihat oleh Christine dan juga Nina. Christine pun lantas minta Tom menjelaskan sekarang juga. Nggak ada pilihan lain, Tom bilang ke Christine kalau dia sudah berasilolejos dengan kekasih dari Kevin yaitu Jenna. Dengar hal itu, Christine bilang kalau sebenarnya sudah sejak sebulan yang lalu ia mengetahuinya. Bahkan ia pun sudah ngurus surat pisah. Tapi bukan itu yang sedang ia ingin dengar. Ia ingin Tom menjelaskan mengapa si Kevin saat ini tergeletak di lantai kayak begitu. Ngelihat Tom bingung nggak tahu mau ngomong apa, Johnson bilang kalau ia sudah ngeplak kekasih Kevin sampai meninggoy karena nggak pengen ibu dan ayahnya pisahan. Mendengar hal itu, Christine yang nggak mau Johnson masuk lapas sepakat buat mikirin solusi terbaik untuk masalah ini bersama-sama. Tom yang dapat ide langsung bilang ke semuanya agar mereka semua mau melakukan instruksi darinya sekarang juga. Setelah oke, Tom bilang ke mereka semua kalau sekarang mereka harus menemui para tamu untuk menyuruh semua tamu segera pulang karena sudah larut malam. Saat Christine, Nina, dan Johnson menemui para tamu, Tom menelpon petugas berwajib untuk datang ke rumahnya. Setelah itu, Tom yang akan menyuruh para tamu pulang dihampiri salah satu sahabat yaitu Dorman dan istrinya meminta agar Tom dan keluarga mau mereka foto. Setelah difoto, Jackie yang tiba-tiba nyuruh Tom pidato terlebih dahulu sebelum para tamu pulang segera melakukannya. Saat sedang cuap-cuap, tiba-tiba petugas berwajib datang menghunuskan pistol ke arah Tom yang juga sedang megang pistol.
terlihat semua tamu pada kaget ngelihat Tom digiring menuju mobil petugas untuk dimasukkan ke lapas khusus orang kaya. Ups, maksudnya lapas biasa guys, kan nggak ada ya bedanya antara lapas orang kaya ataupun orang kismin, ya kan? Di dalam rumah terlihat Kevin yang baru bangun dan udah terlepas dari ikatannya mutusin buat tidur lagi dulu sejenak nih guys. Lalu kisah pun akhirnya selesai dengan Tom yang mengaku pada petugas kalau semua yang terjadi di rumahnya adalah perbuatannya. Nggak ada orang lain yang terlibat kecuali hanya dirinya. Gitu guys ceritanya. Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir ini kita bersama. Berubah waktu kini tak menyerah, hilang berganti dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama.